Oke, ini dijamin empuk, mantap pokoknya. DBS ini keluhan bocor, jedak ampul-ampulan. Oke, langsung saja kita cek fisik, bongkar. Oke, tidak sempat divideokan untuk proses pembongkarannya. Ini lagi proses pemasangan. Kita buka lagi ya untuk posisinya seperti ini. Ini udah dibersihkan, ini per banting, kemudian bantalan kita ganti karena yang bawahnya udah oblak mengakibatkan cepat bocor untuk seal. Kemungkinan untuk oli posisi as mendem ke bawah, ini ujung halusnya seperti ini rata dengan ini, si oli di bawah bantalan yang barusan. Jadi gini nih, nah kan ini bantalan. Jadi si oli di bawah di sini nih, di bawah bantalan, posisi as mendem. Oke, kalau udah seperti ini, selanjutnya kita ke proses pemasangan seal. Jangan lupa untuk sealnya dikasih grease dulu, kemudian si ujung dratnya seperti ini dikasih plastik atau apalah, yang penting tidak sobek kalau misalkan seal dimasukkan. Kemudian kita masukkan seperti ini, perlahan putar saja. Walaupun ini dikasih alas, tapi kita harus tetap hati-hati ya, agar awet sealnya dan kerjaan maksimal, konsumen pun puas. Oke, kalau udah masuk seperti ini, jangan lupa untuk pinggirannya kita kasih oli sedikit aja agar proses pemasukan sealnya tidak seret dan lancar. Ininya belum kita cuci benar-benar ya, karena kita bersihkan untuk dalamannya saja menggunakan pertalite atau air sabun, yang penting kering dan bersih. Kemudian kalau ini udah beres, kita cuci lagi luarnya semuanya sama per-pernya kita cuci. Dan untuk si pernya minta di repaint menjadi warna hitam. Oke. Dan ini tabungnya tidak fungsi ya, ini variasi, jadi gak ada isinya, cuma liner ini doang. Oke, selanjutnya kita dorong menggunakan pipa seperti ini, pukul. Oke, ini udah masuk, kita lap-lap dulu, kemudian kita buka untuk si ininya, si lakban. Oke, ini udah bersih semuanya. Kemudian kita tutup, kita pasang untuk tutupnya. Ini kan awalnya luarnya dan ini dalamnya, ini kan bolak-balik sama saja. Kita ambil yang dalamnya di luar agar kelihatan lebih estetik ya. Oke, estetik, lebih bagus seperti ini, karena ini sama saja, berat atas dan berat bawahnya sama. Kemudian kita kencangkan. Oke, cukup kencang, sudah kencang. Karena ini tabungnya tidak fungsi, ini pun udah ada angin ya, karena posisi tadi saya memasukkan seal, ini posisi begini. Kalau misalkan begini otomatis gak ada angin. Dan ini gimana caranya kalau ini tabungnya non fungsi tapi ininya balik full ke atas seperti ini? Oke, kita isi angin atau kita injek menggunakan ini, masukkan alatnya seperti ini. Kemudian kita isi angin. Nah, sip. Kita cek. Nah, cenah ngacrek karena ini posisinya seperti ini dan ininya kan tidak fungsi, jadi otomatis ngacrek karena kalau di motor ininya di atas. Jadi kita balik dan kita coba balik. Ini anting-antingnya juga belum dicuci bersih ya, jangan ditiru, karena kalau dalamannya insya Allah bersih. Olinya juga baru, sealnya juga baru, bantalan baru.
harus higienis kalau dalaman. Oke, kemudian kita balik karena posisi di motor itu seperti ini. Nah, di motor seperti ini, dan kita cek apakah anginnya masuk atau tidak. Ini belum dicuci ya, jangan salah paham, ini belum dicuci yang kedua kalinya. Oke, seperti ini. Oh, mantap kan, sip. Walaupun ini gak fungsi tabungnya, tapi ribon baliknya enak, jadi sebleker lebih ngayun lah. Sip. Oh, oke. Kemudian kita cuci lagi, pasang per, kemudian kita cek, kita tes, dan pernya mau di repaint dulu. Oke, dan ini hasilnya, pernya udah di repaint hitam glossy. Ini DBS. Sekarang kita sepil ngenyot. Oke, kita sepil ngenyot. Mantap kembali. Oke, ini dijamin empuk, mantap pokoknya.